Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la ni'amillah. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini kita masuki pelajaran akidah akhlak, yang mana kita sudah sampai di halaman 7, bab 1 halaman 7, yang mana tentang kalimat thayyibah, yaitu hauqalah. Buka bukunya halaman 7. Sebelum kita memulai pelajaran, hendaknya kita membaca doa terlebih dahulu agar mendapatkan ilmu yang barokah, manfaat dunia dan akhirat. Ala hadiniyah wala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Mari kita baca. Dengarkan sama, kalian buka bukunya. Bagaimana hikmah mengucapkan kalimat thayyibah hauqalah. Nah, yang D, hikmah mengucapkan kalimat thayyibah hauqalah. Banyak keistimewaan atau hikmah dengan membiasakan mengucapkan kalimat thayyibah hauqalah. Di antaranya adalah yang pertama, menghapus dosa-dosa. Yang pertama adalah menghapus dosa-dosa. Sebesar apapun dosa seseorang akan mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap kalimat thayyibah. Sebagaimana sabda Nabi Rasulullah SAW, tidaklah seorang di atas muka bumi ini yang berucap la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, dan la haula wala quwata illa billah, melainkan dosanya akan diampuni meskipun melebihi banyak buih di lautan. Sahih Al-Jami'. Nah, jadi sabda Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika seorang yang berucap kalimat thayyibah, terutama hauqalah, Allah akan menghapuskan dosa-dosanya. Allah akan menghapuskan segala dosa-dosanya, mau dosa kecil maupun besar, ya. Allah akan hapuskan segala dosanya jika dia mengucapkan kalimat thayyibah, terutama bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bertobat nasuha, seorang tersebut bertobat nasuha, pasti Allah akan ampunkan segala dosanya. Nggak mungkin Allah nggak ampunkan, ya. Kalau dia bertobat sungguh-sungguh, taubatun nasuha, insyaallah Allah akan ampuni segala dosanya. Kalau cuman tobat-tobat ya kayak pada waktunya aja, tapi terus dilakukan dosanya, pekerjaan dosanya, itu bukan tobat namanya, ya. Tobat nasuha itu adalah tobat yang benar-benar meninggalkan segala perbuatan yang mengandung dosa, ya. Jadi kalau kita mengucap kalimat thayyibah, termasuk hikmahnya adalah menghapus segala dosa, berzikir, ya. Yang kedua, merupakan salah satu amal soleh yang berpahala abadi. Merupakan salah satu amal soleh yang berpahala abadi. Yang kedua, ya. Apa amal soleh? Kenapa kok hauqalah itu
menjadi salah satu amal soleh yang berpahala abadi. Harta dan anak tidaklah kekal. Yang kekal dan bermanfaat untuk manusia adalah seluruh amal ketaatan, baik yang wajib maupun sunnah. Salah satu amal ketaatan adalah mengucap kalimat tasbih, tahmid, tahlil, dan hauqalah. Nah, kalau ini kalimat zikir ini maksudnya akan bermanfaat ketika di akhirat kelak, ya, mendapatkan pahala dia mengucapkan tahmid, tahlil, hauqalah, terutama ya tasbih. Jadi selalu mengucapkan kalimat thayyibah. Usahakan jika kalian tersandung atau apalah, jangan mengucap kalimat kotor, jangan kalimat kotor, apalagi bahasa-bahasa yang jelek banget, ya. Jadi usahakan kalimat thayyibah, pakai la ilaha illallah, ya, atau astagfirullah, la haula wala quwwata billah. Harus pakai kalimat thayyibah, jangan kalimat jelek. Kenapa? Karena kalimat yang jelek yang ada mengandung dosa. Kalau kita pakai kalimat thayyibah, mendapatkan pahala, ya. Jika kita kaget, astagfirullah, nah, itu mendapatkan pahala, ya. Astagfirullah, semoga ya Allah, aku meminta ampun kepada Engkau, ya. Jadi pakai kalimat thayyibah, jangan pakai kalimat-kalimat yang jelek jika kesandung atau yang lain-lain. Yang ketiga adalah hikmahnya kalau kita mengucap kalimat thayyibah hauqalah sebagai harta simpanan di surga, ya. Rasulullah SAW bersabda, ucapkanlah la haula wala quwata illa billah, sungguhnya ia salah satu harta simpanan di surga. Jadi ucapkanlah la haula wala quwata illa billah, sungguhnya ucapan itu ialah salah satu harta simpanan di surga. Rawahu, akhir ini hadis riwayat Bukhari, Muslim. Artinya kalimat thayyibah hauqalah manfaatnya dapat kita rasakan kelak di akhirat. Jadi kalimat thayyibah itu akan kita rasakan, ya. Akan kita rasakan kelak di akhirat. Mengucap alhamdulillah, tasbih, tahlil, tahmid itu akan kita rasakan di akhirat. Nah, adapun jika yang namanya kalau di dunia kita udah meninggal, ya, seorang udah meninggal tapi tetap mendapatkan pahala, ya. Seorang udah meninggal tapi tetap mendapatkan pahala. Apa amaliyahnya yang bisa seorang tersebut sudah meninggalkan tapi tetap mengalir pahala? Nah, Nabi kan sudah mengucapkan, ya, sudah mengasih tahu apa hadisnya, idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu illa min thalas. Apabila anak cucu Adam, manusia, meninggal dunia, maka terputuslah seluruh amal, amal kecuali 3 perkara. Pertama apa? Al-ilmu yantafa'u bih, sedekah jariyah. Pertama, sedekah jariyah, sedekah yang mengalir. Sedekah yang mengalir apa? Sedekah mengalir itu maksudnya, sedekah jariyah itu jika kita menyumbangkan suatu harta atau tenaga untuk keagamaan yang bisa menghasilkan pahala. Seperti halnya apa? Misal yayasan, ya. Misal yayasan pondok pesantren, misal, ya kan. Kita nggak punya harta, tapi kita bisa tenaga, kita bantu dengan tenaga kita untuk membangun pesantren tersebut.
Nah, dengan hal itu, itulah yang namanya ketika dia ngecor. Disitulah seorang belajar ilmu agama, sholat, dipakai sholat untuk beribadah, dia mendapatkan pahala terus. Nah, seorang tersebut udah menjadi besar, udah menjadi ustadz, menjadi kiai, menjadi murid lagi, mengamalkan, ya, mengajarkan kepada murid-muridnya, terus mengalir pahalanya tetap ke dia yang telah membantu pembangunan tersebut. Itulah amal jariyah namanya, sedekah jariyah. Wal ilmu yantafa'u bih, dan ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat terutama enggak seorang guru saja, enggak seorang ustadz saja, enggak seorang kiai saja, kan, tapi seorang yang awam pun yang tahu ilmu sedikit demi sedikit, kan, tapi dia mengajarkan kepada yang lain, mengajak yang lain agar senang mengaji, agar senang mencintai anak cucu Nabi, agar senang dia sholat. Nah, dengan sebab hal dia mengajak kepada temannya untuk mengaji, dan temannya ketika di pengajian betah ngaji, nah itu terus sampai terus tuh temannya mengajarkan yang lain, mengajak yang lain, itu mengalir, namanya ilmu yang terpobi, ilmu yang bermanfaat, yang kelak akan tidak terputus kalau kita sudah meninggal dunia. Seorang manusia sudah meninggal dunia, nggak bakal terputus tiga hal ini. Yang pertama sedekah jariyah, kedua ilmu yang terpobi, ilmu yang bermanfaat, yang ketiga adalah waladun soleh, anak yang soleh. Mari kita menjadi anak yang soleh. Kita benahi dalam diri kita untuk menjadi anak yang soleh, yang berbakti kepada kedua orang tua, yang selalu mendoakan orang tua, maupun ada maupun sudah tiada. Harus kita doakan, kita berbakti kepada kedua orang tua. Jadi ya tadi sudah jelaskan bahwasannya thayyibah, kalimat auqala itu sebagai harta simpanan di surga. Jadi kalimat tasbih, zikir dan lain-lain, semua zikir dan lain-lain itu semua simpanan di akhirat. Berarti sudah terputus di dunianya. Nah, kecuali tiga tadi tuh. Nah, jadi yang keempat, menghilangkan kesusahan. Kalau kita sering membaca hauqalah, kalimat thayyibah, apapun itu, kita menghilangkan kesusahan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, dari Ibnu Abbas, dari Abdullah bin Abbas, Ibnu Abbas namanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ini radhiyallahu anhuma, berbanyaklah kalian mengucapkan la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, karena sungguhnya itu merupakan simpanan dari sebagai simpanan di surga, juga merupakan obat dari 99 penyakit, yang paling ringannya yaitu kesusahan. Hadis riwayat Tabrani dan Ibnu Katsir, Ibnu Asakir, Jadi kalau kita mengucapkan kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, itu adalah sungguh merupakan simpanan dari berbagai simpanan di surga, juga adalah merupakan obat dari 99 penyakit. Yang penting yakin aja kita, sebenarnya kalau kita berdoa, kalau kita lagi sakit, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, kita mengucap itu selagi sakit, kita yakin Allah akan menyembuhkan segala penyakit, maka kelak akan sembuh. Kalimat tasbih, kalimat zikir apapun, kalau kita yakin itu akan bermanfaat untuk kita, pasti Allah
akan kabulkan. Kenapa? Karena sudah dibilang oleh Allah, ana inda abdi dzannibi. Aku ini seperti apa yang prasangka hambaku. Jadi hambaku prasangka baik, aku baik, ya. Jadi begitu, ya. Jadi begitu. Jadi berprasangkalah yang baik, ya. Zikir apapun bisa menyembuhkan, bisa apalah, kita yakin dalam diri kita, insya Allah Allah kabulkan. Pasti Allah kabulkan, ya. Yang kelima, mempercepat datangnya rezeki. Mempercepat datangnya rezeki. Ingat, ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sungguh ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya. Abu Hurairah udah dibilang namanya siapa? Abu Hurairah. Abu Hurairah kan artinya, Hurairah kan kucing, Abu ayah, nah, berarti anak ayah kucing. Nah, Abu Hurairah. Nah, nama aslinya adalah Abdurrahman bin Sakhrin, ya. Kalau di bahasa Arabnya Abdurrahman bin Sakhrin, kalau dibacanya Abdurrahman bin Sakhar. Sungguh ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda. Nah, termasuk Abu Hurairah ini, termasuk beliau ini ahli sufah, ya, yang sudah dijelaskan di SKI Sejarah Kebudayaan Islam. Ada di sejarah itu yang pertama, termasuk yang tinggal di masjid, lantaran masjid, Abu Hurairah, ya, ahli sufah. Nah, beliau termasuk yang banyak meriwayatkan hadis. Kenapa? Karena beliau tinggal berdekatan dengan Nabi Muhammad SAW. Barang siapa yang lambat atas rezekinya, maka hendaklah ia memperbanyak mengucapkan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Riwayat Ibnu Tabrani dan Ibnu Asakir. Nah, kalau dia berzikir seret, banyak mengucap la haula wala quwata illa billah, dan zikir-zikir yang lain, ya, yang telah diajarkan oleh masyayikh kita, guru-guru kita, banyak, ya. Terutama Waqiah gitu, ya, surah Waqiah setelah asar itu termasuk, ya, mempercepat datangnya rezeki. Sholat duha sama, ya. Yang keenam, merupakan tanaman di surga. Pada malam Isra Mi'raj, Nabi Muhammad SAW melewati Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian beliau berkata, wahai Muhammad, perintahkan umatmu untuk memperbanyak tanaman di surga. Sungguhnya tanahnya sangat baik dan luas. Maka Nabi Muhammad SAW bertanya, apa itu tanaman di surga? Nabi Ibrahim alaihissalam menjawab, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Hadis riwayat Imam Ahmad. Nah, jadi ketika dalam Isra Mi'raj, Nabi Muhammad SAW beliau bertemu dengan Nabi Ibrahim, ya. Jadi beliau itu pas waktu Isra Mi'raj, beliau itu bertemu dengan para nabi itu. Nah, terutama Nabi Musa, ya. Dalam sholat, diwajibkan sholat pada saat itu, bahwasanya sholat itu pertama 50 waktu, sehingga disitulah ketemu Nabi Musa. Nabi Musa nyuruh balik lagi, ya, minta keringanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, agar diringankan. Nah, merupakan tanaman di surga kalau kita mengucapkan kalimat thayyibah la haula wala quwwata illa billahil azim, yang mana telah diberitakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang ketujuh, termasuk salah satu pintu surga. Rasulullah SAW bersabda, maukah aku tunjukkan kepadamu suatu pintu dari pintu-pintu surga?
Ya, tentu saja beliau bersabda, yakni ucapan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi intinya dalam kalimat thayyibah hauqala ataupun kalimat thayyibah yang lain-lainnya itu sangat baik, sangat dianjurkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Jadi tanamkan dalam diri kita mengucapkan kalimat thayyibah itu, zikir itu. Jangan sampai kita keluar dalam hati kita, dalam perkataan kita kalimat kotor. Sudah banyak jika misalnya kaget apalah mengucapkan kalimat kotor, naudzubillah min dzalik ya. Tolong kita pakai kalimat thayyibah ini dimanapun berada, agar kita mendapatkan pahala bukan mendapatkan dosa. Nah, ayo renungkan. Nah, ini tugas kalian ya. Tugas kalian adalah 3 nih. Ayo renungkan. Alhamdulillah telah selesai pembahasan bab ini. Sebagai renungan, apa pengetahuan yang kamu pelajari hari ini? Maksud hari ini tuh sebelum-sebelumnya tuh dari awal, dari bab 1 dari bab 1 kita renungkan tuh oleh kalian bagaimana, apa pengertian dari kalimat thayyibah hauqala. Tulis oleh kalian di buku paket. Terus keterampilan apa yang kamu latih hari ini? Kamu melatih apa? Bacaan apa? Hauqala, la haula wala quwwata illa billahil azim, ketika kita sedang kesusahan atau apa. Sikap apa yang kamu biasakan hari ini? Nah ya, kalian tulis di buku paket halaman 9. Kalian tulis di buku paket 3 ini aja tugas kalian pada hari ini adalah 3 soal ini. Ayo renungkan. Nah, hikmah ringkasannya, hikmahnya adalah Sayyidina Abdullah bin Abbas. Nah, tadi Ibnu Abbas tuh kan. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata, siapa yang berkata bismillah, sungguh ia telah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mengucap alhamdulillah, sungguh ia telah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mengucap la ilaha illallah, maka ia telah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang mengucapkan la haula wala quwata illa billah, maka sungguh ia telah berserah diri sepenuhnya, dan kalimat itu akan menjadi harta simpanan baginya di surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi hikmahnya adalah kalau kita mengucap kalimat thayyibah alhamdulillah la haula wala quwwata illa billah la ilaha illallah, itu adalah sebagai simpanan bagi kita di surga. Wallahu a'lam bishawab. Apabila ada salah kata, salah ucapan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tugas kalian ingat di halaman 9, yaitu ayo renungkan. Ayo renungkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.